Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Semoga rahmat Allah senantiasa memberkahi kita semua. Sahabat-sahabat, subscriber dimanapun Anda berada, berjumpa dengan Romo Edi Ronggo. Saya mendoakan semoga penjenengan semua yang ada di sana senantiasa mendapatkan rahmat serta hidayah. Yang sakit segera diangkat dari penyakitnya, yang sedang susah semoga segera dilancarkan rezekinya, sehingga keluarga kita semuanya, seluruh putra Nusantara mendapatkan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum mengungkap tentang sejarah, perlu diketahui bahwasanya saya hanyalah sosok manusia biasa, bukan ahli sejarah, tapi hanya seseorang yang menyintai tentang perjalanan sejarah anak bangsa, dengan harapan agar anak cucu kita tahu bahwasanya sebelum kita terlahir, jagat yang indah ini sudah ada yang menata. Bicara tentang peradaban, sejarah, budaya, serta agama, ini tidak bisa dipisahkan. Bentangan samudra yang luas mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur disignifikankan atau diciutkan atau dipersempit mulai dari Semarang sampai Surabaya. Ini adalah masyarakat endemik, masyarakat yang mempunyai banyak ragam. Mengapa demikian? Karena baik Semarang, Rembang, Tuban, Gresik ini adalah kota bandar, di mana kota tersebut sebagai berlabuhnya para pelancong, para pedagang, musafir yang berlalu lalang. Kita kembali ke bumi Jawa dulu. Jawa yang memang mempunyai tekstur tanah subur dan rakyatnya penuh dengan keguyuban. Ini menjadi tolok ukur, semacam studi banding oleh negara-negara lain. Maka tidak heran apabila negara Turki, Arab, China, Malaysia, Melayu Malaysia, itu semuanya datang untuk melihat bagaimana tata cara kehidupan orang Jawa. Di samping ingin mendapatkan rempah-rempahnya, mereka pun juga berdagang. Maka tidak heran apabila wilayah Semarang, wilayah Rembang, wilayah Tuban ini adalah masyarakatnya masyarakat majemuk. Berbagai kalangan ada, berbagai budaya ada. Arabnya, Melayunya, etnis Tionghoanya ada. Dan di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi juga banyak para pedagang yang akhirnya menetap di tempat tersebut. Sekarang saya mengambil contoh Tuban saja. Tuban sejak tahun 1210 ini sudah dikenal sebagai daerah
yang tanpa beteng. Artinya tanpa beteng, daerah pertahanan yang tanpa beteng. Tuban mempunyai kerukunan yang amat kuat. Tuban mempunyai tempat yang cukup luas, di mana pada masa itu para pelancong, para musafir, para pedagang sebelum menjejakkan kakinya, sebelum menginjakkan kakinya ke kota raja yang masa itu kejayaan Singasari dan Kediri, ini terlebih dulu mampir ke Tuban. Nah, karena bandarnya di Tuban, maka Tuban menjadi kota yang sangat ramai di masa itu. Nah, disinilah percampuran budaya diawali. Lantas dengan berbudaya mereka berdagang. Dengan berbudaya mereka pun syiar agama. Pada masa itu, menurut hikayat sejarah babat Tanah Jawi, mayoritas orang Jawa masih memegang teguh ajaran Buddha Siwa dan Hindu. Dengan keyakinannya itu, mereka pun melihat tatkala ada orang-orang Gujarat yang melakukan gerak sholat yang sekarang lebih dikenal dengan, yang akhirnya dikenal dengan sebutan agama Islam. Orang itu heran, bahkan sampai ada beberapa yang mengintai, gerak tubuhnya sama, terus cara bermeditasinya sama, berseragam. Ketika sujud satu, sujud semua. Ketika rukuk satu, rukuk semua. Nah, akhirnya lambat laun ada yang memberanikan bertanya, Kisanak, kamu dengan saudara kamu tadi sedang melakukan apa? Ya Kisanak, saya sedang melakukan sholat. Sholat itu untuk apa? Sholat ini untuk mendekatkan diri saya kepada Sang Pencipta. Lantas si penanya tadi bertanya lagi, lah, Sang Pencipta itu siapa? Sebelum saya menjawab pertanyaan Kisanak, maukah Kisanak berbagi dengan saya? Apa itu Kisanak? Tentang keyakinan Kisanak sendiri. Kalau saya Buddha Siwa, sembah sujud saya dengan hati saya, dan pencipta saya adalah Sang Hyang Widi. Ketahuilah saudaraku, pencipta itu ada di urat nadi kita, dekat dengan hati kita. Seperti apa yang panjenengan yakini. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu yang menjadi keyakinan kami. Dan hingga banyak hal yang dipertanyakan, nampaknya ada kecocokan. Maka lambat laun orang-orang yang tadinya
berseberangan dengan keyakinan ajaran Rasul itu bergabung dengan tata cara syahadat, melafalkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang intinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwasanya Rasul itu utusan Allah. Seiring dengan berjalannya waktu ini, Islam semakin lama semakin berkembang hingga sampai puncaknya saat berdirinya Kadipaten Bintoro. Dari itulah Islam semakin dikenal, bukan semakin besar tapi semakin dikenal. Mengenai Islam besar itu sejak Majapahit, Islam sudah besar. Sejak Singasari, Islam itu sudah besar. Bahkan perlu diketahui bahwasanya Demak Bintoro ini adalah olahan politik yang berkepentingan pada masa itu. Nah, kita kembali ke titik balik awal tentang menyatunya agama, di mana para golongan ini dengan sukarela yang beragama kalang atau keyakinan mereka ini menyatukan dirinya untuk menjadikan dirinya Islam. Jadi Islam dulu itu merupakan perpaduan yang paling harmoni antara suku satu dengan yang lainnya, saling menghargai tanpa tidak ada para para habaib pada masa itu. Tidak ada yang mengajak, ayo kamu ikut saya sholat. Tidak sama sekali. Justru orang-orang yang berkeyakinan lainlah yang turut serta mengikuti gerak langkah para syekh dan para habaib tersebut. Maka Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin yang artinya agama penuh kedamaian, tidak bergerak sendiri-sendiri seperti perkembangan zaman pada masa ini. Jika kita melihat perkembangan zaman di era sekarang ini, kita sangat prihatin. Mengapa kita tidak bisa bersinergi seperti dulu? Karena apa? Karena kurang telitinya kita mengungkap, menggali asal usul perjalanan nenek moyang kita, yaitu sejarah bangsa. Jika terjadi ketidakcocokan antar individu, itu lumrah, karena ini adalah nas dari Sang Maha Pencipta. Tapi kalau sudah sampai masuk ke ranah golongan, nuwun sewu, podo Islam kok gegeran ini di perkara ke opo. Heran kan? Merasa benar, merasa paling sahih, merasa paling unggul. Coba duduk satu meja. Mungkin di antara saudara-saudaraku yang di sana, yang seusia dengan saya, yang kelahiran 50-an, kelahiran 60-an, atau mungkin kakak-kakak saya, jika melihat keadaan saat ini pasti ada rasa terenyuh. Betapa kita dulu tidak membedakan warna hijau dan biru. Kita indah laksana pelangi, menyatu dalam suatu ukhuwah Islamiyah. Maka saya sangat berharap kepada saudara-saudaraku, anak-anakku, ayo kita gali potensi sejarah
peninggalan eyang-eyang kita. Islam dulu itu dengan ramahnya masuk ke ranah atau ke wilayah Jawa dengan menghargai adat istiadat yang sudah ada. Seperti contoh dialog yang saya sampaikan tadi. Itu juga terjadi manakala di saat Kanjeng Sunan Ja'far Shodiq pada masa itu masuk dalam bumi pesantenan, bertanya pada salah satu tokoh orang Kalang yang disebut Tokol. Tokol, apa yang sedang kamu lakukan? Saya akan wiwit, Kanjeng. Wiwit kuwi apa? Wiwit niki meruwi dateng pari sing pun gemadung. Lah kok nganggo ngono kuwi? Lah nggih niki uba rampene. Wonten cok bakal, wonten tumpeng, wonten kupat lepet lan pala pendem. Apa ngono kuwi ora disebut musik ta Tokol? Kanjeng, kok jenengan ngendikan ngoten niku pripun? Iki ora cocok karo ajarane Muhammad, Tokol. Oh, Kanjeng, nyuwun pangapunten. Mbah-mbah kula rumiyin sampun olah sinau rasa, sing tegese rasa niku nggih rasul. Cok bakal niki wontenipun takir meruwi dhumateng tataking pikir. Dat sifat asma afngal ingkang tumuju dhateng pangeran wontenipun ndok setunggal niki asal mulane jagat gumelar. Cok bakal, bakale jagat niku namung sitok Allah Ta'ala. Dene kembang sing kula tata niki mujudaken perlambange menungso, menungso iso njaga arume asmane. Syukur bage arume bangsane, arume kulawargane. Menungso lahir, dewasa, mati, mekaten ugi kembang. Kembang niku mangke mekar, kuncup lan layu. Lah, tumpeng menika pinangka tuntunan manembah wonten pangeran. Mulane sing ngisor dhuwur ngantos ngisor niki pinangka gegambaran antarane menungso lan sing nyiptakake dene ngandhap kenceng niki pinangka sesambungane menungso kalawan sakpadha padane. Dene dhuwur mengisor niki ing antarane rahmating Gusti kang tumanduk dumateng sedaya umate, Kanjeng. Ngono ya, Tokol. Lah, Ja'far Shodiq angsal saking si Tokol kala wau dibeta wonten ing musyawarah mufakat para wali ingkang wusananipun tata cara niku dipun lestarekaken, dilestarikan. Karena memang itu adalah suatu budaya, suatu pengantar. Jadi tidak ada syirik, tidak ada musyrik. Mengapa tidak musyrik? Karena yang disembah adalah Allah Ta'ala, dan itu hanya merupakan simbol yang melambangkan bahwasanya hubungan manusia dan alam, manusia dan pencipta, manusia dan manusia. Tapi kan aneh sekarang, adat seolah-olah degradasi. Nah, ini sebelum kita lahir sudah ada loh. Ya memang beda, sekarang kita tidak bisa bicara untuk ukuran antar negara Arab dan Indonesia. Sesama Indonesia, mungkin Banten dengan Jawa, Jawa dengan Madura itu mempunyai tata cara yang berbeda. Inilah keindahan ragam budaya. Maka sangat
perlu sekali kita mengkaji tentang keindahan budaya agar kita tidak mudah diadu domba. Saudaraku, ingat bahwasanya Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasang untuk saling memberi dan menerima, tidak untuk saling memukul, tapi saling memikul. Tidak untuk saling memukul, tapi untuk saling merangkul. Ayo kita belajar sejarah adat istiadat yang telah diajarkan baik oleh guru kita, orang tua kita, lingkungan kita. Dan untuk anak-anakku, pesanku, jangan percaya dengan orang karena tua usianya, dan jangan percaya dengan orang yang karena tidak pernah pulang dari tempat ibadah. Jangan percaya dengan kitab karena usangnya. Jangan percaya dengan tulisan karena tuanya. Tapi percayailah dengan perasaan hati yang panjenengan miliki semua. Artinya apa? Jangan percaya dengan orang karena tuanya. Jangan percaya dengan orang yang karena tidak pulang dari tempat ibadahnya, karena dia hanyalah manusia. Buktikan dulu apakah yang dia katakan itu benar. Apakah apa yang disampaikan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Jika memang iya, maka layak untuk kita percaya, layak untuk kita jadikan panutan. Tidak percaya dengan buku karena lamanya. Saudaraku, anak-anakku, yang namanya politik itu dari zaman kerajaan hingga sampai saat ini ada. Kadang penulis atau pujangga itu juga mendapatkan titipan dari sang penguasa demi lestarinya kekuasaannya. Nah, hal-hal yang semacam ini harus dikaji lebih dalam lagi. Maka disitulah perlunya kita belajar tentang sejarah. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Begitu pula dengan kalimat yang saya tuturkan. Tidak berurutan, namun setidaknya bisa dijadikan acuan. Bahwasanya inti dari pembicaraan kita hari ini adalah ayo kita kembali menjadi Islam yang sebenarnya, atau menjadi orang yang seutuhnya. Jika kita ini Islam, jangan sampai mengecam saudara kita yang non-Islam. Begitu pula sebaliknya, kita hidup dalam bumi yang sama, kita hidup dalam naungan langit yang sama. Mungkin nantinya kita akan membutuhkan pertolongan dari mereka yang tadinya kita cibirkan. Kita tidak tahu, karena
segala sesuatu kunci adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kalimat yang salah, itu adalah saya. Tapi apabila ada kalimat yang benar, itu hak milik Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.